Ciri-cirinya kita mulai curiga bahwa kita sudah kena HIV/AIDS. Jadi kalau abis ngelakuin banyak nih anak-anak muda ada yang datang ke saya, dok, aku tuh baru kemarin, aku alhamdulillah negatif, ya. Udah, dia tuh udah mau nikah, tapi dia free sex sama pacar-pacarnya, anak FWB juga ceritanya. Udah gue mau nikah, tapi udah deh terakhir gue sama pacar-pacar gue deh, ya kan, udah ngerjain. Nah, terus dia periksa HIV. Negatif. Begitu lahir anaknya, 1 tahun kemudian lahir anaknya cacat. Kenapa? Karena tadi belum terdeteksi. Oh. Jadi tolong, kalau misalnya anaknya HIV? Iya dong, cacat. HIV. Oh, jadi kalau ini cowok nih, dia cowok nih, misalnya cek lab nih, HIV-nya negatif. Tapi baru kemarin, seminggu kemudian dia cek. Gue negatif. Seneng banget gue negatif, ya udah deh. Berarti negatif itu belum tentu 100% negatif? Belum, harus diperiksa lagi 4 bulan kemudian. Karena belum bisa dideteksi, belum bisa ditangkep itu sama, pemeriksaannya tuh belum bisa nangkep gitu loh. Jumlahnya belum cukup banyak nih di darahnya dia. Oh. Tolong dong, kalau pernah melakukan free sex, tunda dulu 4 bulan cek ulang baru. Ini banyak beberapa 4 bulan baru cek ulang. Kalau 1 minggu, 2 minggu nggak ada, belum kelihatan. Bisa, boleh, ya kan? Misalnya diperiksa seminggu negatif, jangan senang dulu. 4 bulan kemudian diperiksa lagi ya. Oke. Ya kan? Tapi dalam 4 bulan tunggu itu jangan mau berhubungan zina lagi dong, jangan free sex lagi dong. Karena nunggu 4 bulan lagi. Nanti 4 bulan lagi mau sampai kapan gitu nih, loh. hasilnya HIV positif nih misal nih. Kita ada sesuatu nggak? Mungkin mulai kayak jadi batuk-batuk, jadi TBC kalau yang udah ya. Terus lemes, jadi kurus kering. TBC banyak sekali ya pada penderita HIV. Jadi banyak sekali dokter spesialis paru teman-teman saya kalau dapat TBC anak muda itu periksa HIV positif. Ya. Kenapa dok? Daya imun tubuhnya menurun? Sangat turun ya kan, nggak ada. Kan dia makan ya. Virus HIV itu makan sel-sel darah putih kita. Kayak tentaranya dimakanin gitu sama dia, jago banget ya. Pertama tapi belum. Dan belum kedetek gitu sama pemeriksaannya. Belum bisa ditangkep sama ini ada positif gitu, belum bisa. Saya dengar kalau misalnya orang HIV gejalanya salah satunya itu adalah diare terus-menerus. Iya betul. Diare, jadi itu yang kemarin kejadian sama pasien saya satu, dia kok ke kamar mandi terus ya? Ya kan? Mencet terus-menerus yang berkepanjangan, tidak ada penyebabnya? Iya, nggak ada penyebabnya, nggak tahu kenapa. Mudah lemas, mudah kecapean. Tapi juga mesti dianamnesis kenapa? Dokternya harus tanya, ini kenapa kamu berhubungan zina gitu. Kemarin ada juga kasus gitu. Waduh, kalau mencet ditanya oleh dokternya kamu berhubungan zina. Kalau mencet yang terus-menerus ya. Terus-menerus dalam waktu yang panjang ya? Iya. Bisa menyebabkan kebotakan juga katanya? Bisa, macam-macam ya gejalanya. Dan juga bisa menyebabkan TBC, batuk terus. TBC juga? Ya, terus tiba-tiba kok berat badan turun drastis. Gejala-gejalanya ada ya mungkin yang saya kasih tadi PPT-nya ya. Oke. Dan katanya juga meninggalnya itu banyak penyebab dok. Ada salah satunya juga karena efusi pleura. Iya betul. Paru-parunya kerendam cairan. Meningitis juga bisa. Iya, ke otak. Iya. Otak. Dan jangan salah, itu juga sifilis nanti kan dibicarain sama sifilis otak tuh ada. Kemarin pasien saya terus tadi nomor 26 stroke. Dia LSL dikirim sama dokter spesialis sarafnya. Ternyata HIV sifilisnya positif. Jadi saya obatin sifilisnya. Dok, kalau sudah kena HIV bisa disembuhin nggak? Sembuh enggak, tapi minum obat bisa terkendali ya. Dia bisa pingsan. Virusnya. Minum obat seumur hidup. Dan biasanya sih bisa bertahannya tetap ya, nanti akan terakhirnya akan jadi kayak 2 pasien saya yang biasanya saya panggil ke sini untuk testimoni yang sudah HIV. Biasanya saya panggil untuk kalau saya bikin YouTube atau apa, kalau saya penyuluhan di mana-mana saya minta hadir beliaunya. Udah meninggal dua-duanya. Oh, udah meninggal. Iya, rajin minum obat tetap ya setelah 15 sampai 20 tahun ya. Itu tetap. Oh, berarti dan nggak boleh berhenti ya, 1 hari 2 hari pun nggak boleh berhenti. Selama minum obat juga terkontrol, tapi tetap akan meninggal 15 sampai 20 tahun kemudian. Berarti tetap menggerogotin dalam kita. Iya, tetap dia cuma bikin pingsan kok. Tapi apakah ketika kita makan obat itu kita bisa nularin ke orang lain juga? Enggak, insya Allah. Enggak.
Dan kalau lagi hamil, istrinya ya kalau penderita HIV tetap harus minum obat. Dan saya pasien-pasien ada beberapa yang nanti boleh kalau mau nggak ya mereka testimoni mungkin pakai topeng kali ya. Yang anaknya normal. Oh, Saya jadi banyak pasien. Dia istrinya. juga nggak kena, ya. Oh, dia juga nggak kena, anaknya juga nggak kena. Iya. Waktu itu ada yang anak muda datang, dokter aku tadinya ya free sex deh, ya FWB kemana-mana. Tapi aku udah tobat, aku HIV ya. Dia datang sama orang tuanya, terus datang sama si cewek yang mau dia lamar ini sama orang tuanya juga. Saya mau lamar dia supaya saya tetap lurus. Itu yang ceweknya pakai jilbab. Mau ya ceweknya? Mau, alhamdulillah. Terus ininya juga mau. Anaknya 3. Yang makan obat itu yang sakit HIV-nya atau istrinya juga makan? Ketika sedang hamil, istrinya harus makan. Oh. Ya, karena kan bisa nular. Oke. Dok, kalau kita kena sakit HIV, apakah dapat obatnya itu mudah atau kita harus daftar ke? Gratis di puskesmas. Oh. Iya, makanya segera ya. Cuman ini kan kita beli dari luar, jadi dimainin sama yang jualan dong. Waktu kemarin COVID nggak ada loh obat HIV, banyak banget yang meninggal. Ya kan kita kan beli di luar, nggak bikin di Indonesia. Oh, ini obatnya diimpor dari luar. Dan itu tanggungan negara. 1 orang 10 juta per orang per tahun ditanggung negara. Oke. Nah, ini kan makanya mengerikan sekali ya kita ya. Kan kasihan dong negara 10 juta loh per orang per tahun.